Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, masih seputaran data yang diretas sama hacker ya. Ini ada penjelasan dari ahli IT nih. Gue suka banget Dr. Ingrido nih ya, Dr. Ingrido nih. Ini keren banget dia. Dari masalah pemilu kemarin, gue asik sama dia masalah penjelasannya dia kalau ngejelasin masalah IT ya. Ini kita dengar sama-sama nih. Keren ini. Ini skenario dibalik kunci gratis Brainkeeper. Nah, jadi nama hackernya itu Brainkeeper itu. Kita dengerin ya analisanya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dr. Ingrid Ridho Rahmadi. Tanggal 1 Juli 2024 kemarin, berangkat dari rasa tidak puas dengan informasi yang beredar, saya mengambil inisiatif berkirim email secara langsung kepada kelompok Brain Cipher. Yang cukup mengagetkan, mereka membalas dengan sebuah link menuju satu statement dari Brain Cipher. Di dalam Brain Cipher ya namanya. Brainkeeper ya, kalau keeper itu pakai ya, ini cipher gitu ya. Di dalam pernyataannya itu, dalam pernyataan ini mereka mengatakan bahwa sesungguhnya serangan terhadap PDN kemarin adalah sebuah tes saja untuk menguji keamanan dari PDN. Anjir, dianggap lagi ngetes ya. Nah kalau ngetes pakai hacker ya, ya jadi makin curiga kita, jangan-jangan memang jangan-jangan ya kan. Apa sih yang nggak bisa terjadi di negara kita ini? Apa guys? Hah? Yang baru operasi lutut aja dulunya bisa joget-joget, ya kan? Ya kan? Apa yang nggak bisa terjadi di Indonesia nih? Keren. Ngetes anjir, hackernya ngetes. Iya. Lanjut, dokter. Dan mereka berharap imbalan. Mereka juga meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dan mengatakan bahwa besok hari Rabu, atas inisiatif pribadi mereka akan mengirimkan kunci untuk membuka data-data yang telah mereka encrypt atau mereka kunci tadi. Anjir, hacker minta maaf anjir. Jadi, anjir hackernya minta maaf ya. Maafin ya, gue udah bobol data lu ya. Minal aidin, faizin gitu ya. Aduh, parah anjir. Kemudian mereka juga mengatakan di bagian akhir pernyataan tersebut bahwa mereka menerima donasi melalui kripto. Anjir, hackernya minta donasi. Ya, coin for hacker. Hacker kocak anjir. Beneran hacker atau jangan-jangan sih ya? Yang meretas data PDN ini beneran hacker atau jangan-jangan sih?
hacker jangan-jangan. Aduh, kok ada hacker jangan-jangan? Lanjut. Menurut saya, pesan ini sangat bertolak belakang dengan apa yang pernah mereka sampaikan pada target-target serangan sebelum ini. Bahwa intinya mereka meminta tebusan. Iya, jadi ada perbedaan itu guys ya. Guys, jangan marah ya kalau gue pause begini. Nanti di belakang ada kok fullnya ya. Ya, tapi jadi sebelum ini mereka minta tebusan. Sekarang mereka minta maaf. Hacker kotak anjir. Apa sih ya? Emang yang terjadi sama bangsa ini emang benar-benar di luar nurul saya. Tidak habis fikri saya. Lanjut. Mengapa sekarang tiba-tiba mereka malah berbalik ingin memberikan kunci secara gratis, melupakan tebusan 8 juta dolar Amerika, dan juga bahkan mempersilahkan donasi? Ini terlalu aneh, tidak masuk akal, dan too good to be true. Iya, mungkin dapat hidayah hackernya Bang Dokter. Dapat hidayah, dia mimpi apa gitu ya, mimpi kedidot apa, terus tiba-tiba dia dapat hidayah. Udahlah, daripada kita minta tebusan, lebih baik kita balikin. Terus kita minta amal soleh dari pemerintah. Aduh, udah gak sanggup gue mikirnya nih. Gak sanggup gue mikirnya. Bang Dokter, kita lanjutkan analisa Anda. Kemungkinan pertama, kelompok Brain Cipher ini sesungguhnya telah menerima tebusan atau bayaran dari kelompok tertentu dengan syarat mereka mengumumkan kepada publik bahwa mereka akan memberikan kunci secara gratis. Bentar dulu. Kalau memang kemungkinan pertama ini benar, kelompok mana yang kira-kira membayar secara diam-diam? Mungkin juga kelompok yang malu karena datanya dijebol ya. Begitu ya. Jadi mungkin. Jangan baper dulu pemerintah. Jadi pemerintah ngubungin, udah gue bayar lu, tapi tolong bilanginnya lu balikinnya secara cuma-cuma ya gitu. Soalnya kalau diem-dieman terus gue bisa, itu nanti ketara banget. Kayak gue yang hackernya gitu kali ya. Nyambung gak kalian sama kemungkinan yang barusan gue sampaikan? Kalau gak nyambung ngopi dulu deh lu ya. Lanjut. Anjir, bisa begitu ya. Kemungkinan kedua, ada sebagian data yang telah mereka kunci tersebut itu yang sudah dihilangkan atau memang tidak bisa dibuka dengan kunci yang akan mereka berikan tersebut. Jika kemungkinan pertama dan kedua tadi benar, maka ini mengkonfirmasi bahwa serangan yang dilakukan oleh Brain Cipher kemarin adalah sebuah pesanan oleh kelompok tertentu yang menargetkan data-data penting yang itu berbahaya bagi mereka, bagi kelompok tertentu jika data tersebut terpublikasikan. Data-data korupsi mungkin gitu ya. Data-data rekening judi online mungkin gitu ya. Bisa jadi macam-macam data-datanya itu guys. Aduh, iya. Ini permainan kelas atas guys, kelas atas. Iya, bukan permainan nasab aja nih, ini bukan. Ya, bisa jadi juga ya. Itu orang-orang yang datanya ada main nasab itu ketahuan ya, pernah beli ini, waduh, bubar semua ya kalau ketahuan ya. Mudah-mudahan, gue sampai bingung mau doain apa gue gitu ya. Mana yang baik deh ya Allah, kalau hackernya baik, hackernya yang menang, dibongkar semua. Kalau pemerintah yang baik, ya pemerintah yang menang. Pokoknya yang mana yang baik aja ya Allah ya. Lanjut. Kelompok tersebut adalah kelompok elit dengan high profile, memiliki kekuatan politik dan kekuatan finansial. Dalam skenario ini, kelompok tersebut tidak melibatkan Kemkominfo, BSSN, Telkom, dan lain-lainnya secara lembaga, tapi mereka memanfaatkan kerapuhan dan kelemahan dari sistem BDN dan mencari broker dari dalam untuk membuka akses menuju sistem BDN. Berarti ada orang dalam, ya ordal ya. Iya, kadang-kadang hacker juga perlu ordal guys. Nggak cuman di MK sama MA yang perlu ordal. Aduh, kenapa jadi kesana gue ya? Iya kan enak ya kalau umpamanya di MK ada pamannya, gitu kan enak ya. Ordal juga itu ya. Lanjut dah nih ya. Aduh, mulai dah bacot gue. Bismillah. Sehingga kita kemarin saksikan sendiri bagaimana bingungnya dan saling lempar tanggung jawab antara Kemkominfo, BSSN, Telkom, dan lain-lain dalam mitigasi tumbangnya BDN. Iya. Kelompok elit ini bergerak dalam senyap. Mereka menyuap broker dari dalam untuk membuka pintu menuju sistem BDN, kemudian meminta Brain Cipher untuk masuk dan mengunci data menggunakan Lockbit 3.0. Nah, ini pinter analisanya ini.
Iya, mungkin ada pihak-pihak yang merasa terganggu. Ya, jadi akhirnya pakai ordal, masuk, dikunci langsung. Nah, nanti pura-puranya tebusan, padahal nggak bisa. Aduh, banyak kemungkinannya guys. Ya, otak intelijen gua aja nih teracak-acak di sini nih. Wah, ini gara-gara ngebahas nasab nih. Imat nih ngerusak intelijensia gue nih. Aduh, mat. Tapi gue harus ngebahas itu juga ya. Tapi itu nanti setelah di atas setelah zuhur itu gue bahasnya ya guys ya. Yang pagi begini nih kita bahas yang pinter-pinter gini dah biar seger ya. Lanjut. Setelah mereka berhasil mengamankan data-data tersebut, kini mereka memainkan skenario happy ending dengan meminta BrainCipher mengumumkan kepada publik bahwa mereka akan memberikan kunci secara gratis. Kira-kira siapa kelompok elit ini dan data apa yang mereka targetkan untuk dihapus atau dihilangkan? Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Doktor, keren. Iya, kelompok elit itu ada pasti ya. Yang data-datanya bahaya ada di situ juga, perlu dihilangkan itu. Ya kalau gua kan nggak perlu data elit ya, gua capek. Iya, cuman ini keren ini analisanya. Jadi kelompok elit ini ada kelompok elit yang memainkan ini. Kelompok elit ini menggunakan broker orang dalam gitu ya. Tapi sehebat apapun skenario mereka, selalu ada skenario Allah. Dan kita berjalan mengikuti skenario Allah. Walaupun kita tetap memikirkan skenario mereka. Kalaupun otak kita udah nggak sanggup, ya kita minta sama Allah, mana yang terbaik ya Allah. Kasih hackernya hidayah untuk bongkar data-data itu mungkin ya. Ya kan hacker nggak semua dengan tujuan jelek. Ada loh hacker-hacker yang baik tuh. Ya, kalau memang pemerintahnya baik ya selamatin lah pemerintah kita. Cuman kayaknya mau nyari pemerintah kita baik ini rada-rada gimana gue gitu ya. Iya, udah ya gitu aja ya guys ya. Gue pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video fullnya gue taruh di belakang deh. Lu tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 1 Juli 2024 kemarin, berangkat dari rasa tidak puas dengan informasi yang beredar, saya mengambil inisiatif berkirim email secara langsung kepada kelompok BrainCipher. Yang cukup mengagetkan, mereka membalas dengan sebuah link menuju satu statement dari BrainCipher. Di dalam pernyataan ini, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya serangan terhadap PDN kemarin adalah sebuah tes saja untuk menguji keamanan dari PDN, dan mereka berharap imbalan. Mereka juga meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dan mengatakan bahwa besok hari Rabu, atas inisiatif pribadi mereka akan mengirimkan kunci untuk membuka data-data yang telah mereka encrypt atau mereka kunci tadi. Kemudian mereka juga mengatakan di bagian akhir pernyataan tersebut bahwa mereka menerima donasi melalui kripto. Menurut saya, pesan ini sangat bertolak belakang dengan apa yang pernah mereka sampaikan pada target-target serangan sebelum ini, bahwa intinya mereka meminta tebusan. Mengapa sekarang tiba-tiba mereka malah berbalik ingin memberikan kunci secara gratis, melupakan tebusan 8 juta dolar Amerika, dan juga bahkan mempersilahkan donasi? Ini terlalu aneh, tidak masuk akal, dan too good to be true. Kemungkinan pertama, kelompok BrainCipher ini sesungguhnya telah menerima tebusan atau bayaran dari kelompok tertentu dengan syarat mereka mengumumkan kepada publik bahwa mereka akan memberikan kunci secara gratis. Kemungkinan kedua, ada sebagian data yang telah mereka kunci tersebut itu yang sudah dihilangkan atau memang tidak bisa dibuka dengan kunci yang akan mereka berikan tersebut. Jika kemungkinan pertama dan kedua tadi benar, maka ini mengkonfirmasi bahwa serangan yang dilakukan oleh BrainCipher kemarin adalah sebuah pesanan oleh kelompok tertentu yang menargetkan data-data penting yang itu berbahaya bagi mereka, bagi kelompok tertentu jika data tersebut terpublikasikan. Kelompok tersebut adalah kelompok elit dengan high profile, memiliki kekuatan politik dan kekuatan finansial. Dalam skenario ini, kelompok tersebut tidak melibatkan Kemkominfo, BSSN, Telkom, dan lain-lainnya secara lembaga, tapi mereka memanfaatkan kerapuhan dan kelemahan dari sistem PDN dan mencari broker dari dalam untuk membuka akses menuju sistem PDN. Sehingga kita kemarin saksikan sendiri
bagaimana bingungnya dan saling lempar tanggung jawab antara Kemkominfo, BSSN, Telkom, dan lain-lain dalam mitigasi tumbangnya PDN. Kelompok elit ini bergerak dalam senyap. Mereka menyuap broker dari dalam untuk membuka pintu menuju sistem PDN, kemudian meminta brain cipher untuk masuk dan mengunci data menggunakan Lockbit 3.0. Setelah mereka berhasil mengamankan data-data tersebut, kini mereka memainkan skenario happy ending dengan meminta brain cipher mengumumkan kepada publik bahwa mereka akan memberikan kunci secara gratis. Kira-kira siapa kelompok elit ini dan data apa yang mereka targetkan untuk dihapus atau dihilangkan? Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umrah reguler Tar Jakarta, bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu akbar.